Oke, selamat siang Bapak Agus. Terima kasih atas waktunya yang Pak Agus sudah bersedia untuk melakukan wawancara tentang eksplorasi alternatif solusi di sini. Tugas saya dalam PPG Daljab kategori 2 2002. Yang saya ingin tanyakan di sini mengenai eksplorasi alternatif solusi yang sempat tempo hari saya juga meminta wawancara dengan Pak Agus untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasikan gitu Pak Agus ya. Nah di sini sekarang saya ingin meminta solusi tentang akar penyebab masalahnya tersebut. Nah, langsung saja di sini yang pertama akar penyebab masalahnya itu metode pembelajaran guru yang masih kurang. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Agus, apa sih solusi dari metode pembelajaran guru yang masih kurang itu Pak Agus? Saya minta solusinya dari Pak Agus seperti itu. Oke, baik Pak David. Kalau kemarin kan dibilang akar penyebab masalah dari kurangnya minat belajar peserta didik kan karena metode pembelajaran guru yang masih kurang ya. Iya, betul. Jadi kalau saya punya solusi, solusi saya sih sebenarnya gini Pak David. Mau nggak mau, guru harus mau memperkaya diri. Guru dalam hal ini harus punya kemauan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam menggunakan metode, model, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Tapi sebelum itu, peserta guru pun harus mengenal karakter didik peserta didiknya. Itu kenapa perlu adanya sebuah asesmen awal, asesmen diagnostik awal dari seorang guru kepada peserta didiknya sebelum melalui pembelajaran, agar dia tahu peserta didik seperti apa sih yang dihadapi sekarang ini gitu. Setelah kita dapat karakter peserta didiknya, baru kita menggunakan metode dan model yang sudah kita pelajari gitu. Jadi ada dua langkah sih. Yang pertama seorang guru harus mau mengupdate kemampuannya untuk mengupdate kemampuan, mengupdate pengetahuan tentang metode dan model pembelajaran terbaru. Dan guru juga harus mempersiapkan sebuah asesmen diagnostik untuk menganalisa karakter peserta didik yang dihadapi, sehingga metode dan model dan strategi pembelajaran yang digunakan itu sesuai dengan karakter peserta didik yang sedang dihadapi. Itu semuanya akan tertuang nanti dalam persiapan proses pembelajarannya. Guru akan lebih mantap lagi mempersiapkan proses pembelajaran, membuat rencana pembelajaran setelah dia tahu bagaimana hasil asesmen diagnostiknya dan mempersiapkan model-model pembelajaran yang sesuai. Gitu sih menurut saya, Pak David. Oke, lanjut dengan model-model pembelajaran. Nah, di sini penyebabnya itu kemauan guru untuk mengembangkan model pembelajaran inovatif itu masih rendah, Pak Gus. Bagaimana kira-kira solusinya? Kan tadi harus mempersiapkan perencanaan dan model-model pembelajaran. Nah, di sini tuh kemauan gurunya itu yang untuk mengembangkan model pembelajaran inovatif tuh masih rendah. Kira-kira solusinya itu bagaimana Pak Agus? Seperti itu. Oke, terima kasih. Begini Pak, kalau dari sisi guru sendiri sudah tidak mau eh, tidak memiliki kemauan untuk mengembangkan model pembelajaran inovatif, itu sangat susah Pak untuk kita bagaimana mau menggunakan itu, sedangkan kita sendiri sudah enggan untuk bergerak. Kunci awal itu kembali ke diri sendiri, bahwa apapun yang kita lakukan itu semua demi kebaikan peserta didik. Apapun setiap kegiatan yang kita lakukan sebenarnya itu demi peserta didik kita, bukan demi kita. Seperti itu, Pak. Jadi kalau kita memang mau mengabdikan diri secara penuh kepada peserta didik, kita mau melihat kalau istilahnya Ki Hajar dia bilang menghamba kepada peserta didiknya, maka seorang guru pasti akan eh, berniat untuk mengembangkan model-model pembelajaran terbaru, baik itu melalui membaca literatur,
memanfaatkan IT sebagai sumber belajar dan mengikuti workshop-workshop. Saya kira sekarang banyak Pak, ada workshop yang bersifat gratis secara online yang berhubungan dengan metode atau peningkatan kompetensi guru lah intinya Pak. Ya. Itu sih yang penting. Kemudian seorang guru memang benar-benar harus menghamba kepada peserta didiknya sebagai pijakan dasar bagaimana dia akan mengembangkan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan peserta didiknya. Oke. Lanjut dengan model-model pembelajaran tersebut. Nah, di sini kan Oke. siswa juga harus dituntut untuk sekarang modelnya pembelajaran berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu Pak Agus ya, benar ya? Ya, Nah, ya, di sini betul. guru juga masih terhambat atau rendahnya Ya, pemahaman guru tentang soal-soal HOTS atau model pembelajaran HOTS itu masih rendah. Nah, kira-kira apa solusinya Pak Agus tentang masalah tersebut? Nah, karena sekarang kan dituntut siswa dalam model pembelajaran itu supaya berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu tersebut Pak Agus. ya. Oke. Oke, dalam kemampuan ini bagaimana guru ternyata memang masih rendah Ya, pemahamannya tentang apa itu soal berpikir tingkat tinggi dan apa yang membedakan soal high HOTS dan order ya, thinking skill dengan yang low low. order ya. Seperti itu. Ya, yang low. Gini Pak, mau nggak mau guru itu harus menggali pengetahuan lebih dalam tentang apa itu HOTS dan apa yang membedakan soal HOTS dengan soal LOTS. Eh, Literaturnya banyak, artikel-artikel terkait itu banyak, Pak. Sekarang kan bagaimana guru itu memang mau tidak dia untuk memahami bagaimana sih membuat sebuah soal yang tergolong kepada high order thinking skill itu guru harus punya kemauan karena ke depannya saya yakin tidak ada lagi soal yang uh, low order thinking skill. Semua soal akan diarahkan ke soal HOTS. Jadi guru harus punya kemauan untuk menggali informasi, entah itu melalui eh, studi tiru dengan rekan sejawat, ataupun melalui membaca secara mandiri literatur-literatur tentang apa sih yang membedakan soal-soal yang hot dengan soal yang lots gitu Pak. Eh, Kuncinya hanya dua, melatih diri menyusun soal HOTS dalam pelatihan maupun kegiatan penguatan diri lainnya, dan guru sendiri harus mengembangkan dirinya sendiri melalui membaca artikel terkait, membaca jurnal terkait tentang high order thinking skill, ataupun melakukan studi tiru dengan rekan-rekan sejawat yang mungkin memiliki pemahaman lebih Yang tentang lebih. kompetensi ini ya. Misalnya mungkin Bapak mungkin di MGMP atau di sekolah itu ada teman atau rekan yang sudah fasih betul tentang bagaimana soal host itu. Ya kita tidak usah malu-malu lah Pak. Kita bertanya, kita mengadaptasi apa yang baik dari mereka, kita coba adaptasikan dengan diri kita sendiri, terus kita susun soal hots itu. Ya, dengan seperti itu, yang kira guru akan semakin terlatih dan semakin mengenal apa itu soal-soal yang tergolong ke dalam soal high order thinking skill, Pak Adri. Oke, terima kasih Pak Gus. Ini yang terakhir mengenai kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan perangkat IT atau alat maupun aplikasi secara tepat guna. Nah, jujur yang di sini juga masih kurang mampu untuk memanfaatkan itu. Tolong minta solusinya bagaimana sih kiat-kiatnya supaya bisa mengembangkan atau memanfaatkan perangkat IT tersebut. Ya, terima kasih. Yang pertama, yang jelas pertama kita miliki dulu Pak David. Jadi kalau kita tidak memiliki perangkat IT ya bagaimana kita bisa memanfaatkannya kan gitu Pak ya. Iya, benar. Jadi saran saya pertama, seorang guru harus bisa memiliki perangkat IT yang akan dia gunakan untuk pembelajaran. Kita tidak bisa bergantung kepada ke pihak sekolah semata atau kepada pihak lain. Jadi guru kalau emang mau mengajar di era kalau dibilang society 5.0 ya kita harus memiliki perangkat tersebut ya. Dan setelah kita memiliki perangkat tersebut, yang kedua yang kita lakukan adalah ya kita fokus Pak. Kita mau pakai yang mana gitu. Kita kadang-kadang guru sekarang itu kan terlalu banyak aplikasi yang bisa digunakan gitu Pak ya.
kita coba yang A. Belum selesai belajar A, ada lagi yang baru yang B, kita pakai yang B. Belum selesai pakai yang B, kita pakai yang C. Jadi kita tidak fokus. Saran saya sih kita fokus satu persatu. Jadi kalau misalnya sekarang kita pakai Google, ya udah pakai Google. Jangan pakai Microsoft Teams lagi gitu. Kalau kita memang menggunakan Google Classroom, ya kita pakai Google Classroom. Jangan pakai Moodle. Kalau memang kita menggunakan Kahoot, ya kita pakai Kahoot aja maksimalkan. Jangan pakai Quizzes gitu. Kita fokus satu persatu, kita gunakan, kita mantapkan itu, sehingga peserta didik pun tidak bingung. Sekarang anak-anak disuruh menginstal di HP-nya, menginstal Kahoot. Besok ternyata gurunya pakai Quizzes, padahal itu aplikasi yang mirip gitu. Jadi kita fokus satu-satu, kita gunakan itu, kita belajar bersama. Ada guru yang sudah, kalau misalnya di sekolahnya Pak David, ada guru yang memang sudah mahir di Kahoot, ya kita pakai Kahoot aja dulu semua gitu. Jangan pakai, baru ada yang bilang, oh Quizzes lebih bagus, ya belum tentu, kita belum paham. Ya kita pakai dulu itu, kita belajar sampai tuntas, kita aplikasikan gitu Pak David. Pertama, miliki dulu perangkatnya, Memiliki dulu ya. kedua, fokus, fokus ke satu aplikasi. Maksimalkan itu, Pahami saya dulu kira ya. fungsi semua aplikasi sama. Betul, itu aja. Jadi guru tidak akan bingung bagaimana memanfaatkan IT kalau dia mau fokus ke salah satu aplikasi aja. Karena aplikasi menurut dia hanya alat, Pak. Aplikasi itu hanya alat. Jadi semua Gurunya aplikasi itu yang bagaimana sekarang mengembangkan guru seperti itu mengemas ya. pembelajarannya. Ya, Mengemas dengan betul. baik ya. Sekarang bagaimana guru mengemasnya dalam pembelajaran. Saya kira gitu, Pak. Oke, terima kasih banyak atas masukannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Agus sebagai pakar di sini bisa bermanfaat bagi saya dan bisa mengembangkan semuanya apa yang sudah dijelaskan dan diberikan solusi oleh Pak Agus. Oke, mungkin sekian wawancara pada siang hari ini. Saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Agus. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.